Pulau Sulawesi menjadi incaran para investor dan korporasi untuk mengeruk dan mengolah nikel. Saat ini, setidaknya 309 konsesi tambang nikel seluas 692.000 hektar tersebar di 3 provinsi, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tengah, tepatnya Kabupaten Morowali, beroperasi kawasan industri pengolahan nikel raksasa bernama IMIP atau Indonesia Morowali Industrial Park. Kawasan seluas 4.000 hektar dengan nilai investasi ratusan triliunan rupiah ini merupakan hasil kerjasama antara Bintang 8 Group dan Tsingshan Group dari Tiongkok. Keberadaan IMIP menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Namun, geliat bisnis industri nikel kerap menimbulkan kerusakan sosioekologis hingga ancaman keselamatan bagi para pekerja. Pada 9 Agustus 2024, tungku smelter nikel PT Lestari Smelter Indonesia di kawasan IMIP bocor hingga membuat cairan logam panas meluber. Meski tidak ada korban jiwa, insiden kerusakan ini menambah daftar panjang daruratnya keselamatan kerja di kawasan ini. Kasus kebakaran tungku smelter kembali terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tungku smelter PT Sulawesi Mining Investment. Perkirakan sebanyak 12 orang meninggal dunia dalam ledakan tungku smelter PT ITSS di areal Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah. Beberapa bulan sebelumnya, semburan uap panas tungku smelter nikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel yang juga berada di kawasan IMIP mengakibatkan 2 pekerja mengalami luka bakar. Setahun sebelumnya, ledakan dahsyat tungku smelter di perusahaan yang sama mengakibatkan 59 orang menjadi korban, 21 diantaranya meninggal dunia. Selain itu, ada 3 perusahaan lain di kawasan IMIP yang juga memiliki rekam jejak kecelakaan kerja, yaitu PT Cahaya Smelter Indonesia, PT Tsingshan Stainless Steel, dan PT Sulawesi Mining Investment. Jejak buruk keselamatan kerja di industri pengolahan nikel seolah menjadi insiden yang terus berulang. Sejak 2015 hingga 2023, telah terjadi 93 insiden kecelakaan kerja di seluruh smelter nikel di Indonesia. Kawasan IMIP menyumbang 18 insiden kecelakaan kerja dengan total korban jiwa mencapai 21 orang. Selain di IMIP, jejak buruk keselamatan kerja di industri pengolahan nikel juga ditemukan di beberapa perusahaan lain di Sulawesi dan Maluku Utara. Kawasan IMIP merupakan salah satu proyek primadona dalam program hilirisasi pemerintahan Jokowi. Kawasan ini dibangun oleh 2 korporasi besar, yaitu Bintang 8 Group dan Tsingshan Group pada 2013. Bintang 8 Group adalah perusahaan asal Indonesia yang didirikan oleh Halimina pada 1994. Perusahaan ini awalnya bergerak di sektor perdagangan pupuk, tapi kemudian beralih ke sektor tambang nikel setelah mendapatkan izin eksplorasi di Konawe pada 2003. Pada 2005 hingga 2013, setidaknya 183 izin tambang di Morowali, termasuk untuk Bintang 8 Group, dikeluarkan di masa kepemimpinan 2 bupati. Datlin Tama lagi mengeluarkan 120 izin pertambangan untuk kurang lebih 70 perusahaan. Sementara Anwar Hafid mengeluarkan lebih dari 60 izin tambang. Di awal kemunculannya, Bintang 8 Group kerap disebut masyarakat Morowali sebagai perusahaan jenderal karena kepemilikan saham yang dipegang oleh beberapa jenderal. Di jajaran direksi, tercatat nama Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sintong Panjaitan sebagai Presiden Komisaris Bintang 8 Group. Ada juga Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Hendarji Supanji sebagai Presiden Komisaris Bintang 8 Investama, anak usaha Bintang 8 Group. Hendraji adalah adik dari Hendarman Supanji, mantan Jaksa Agung sekaligus mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional, serta kakak dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Budi Susilo Supanji. Bintang 8 Group menguasai sekitar 20 kuasa pertambangan di Konawe dan Morowali dengan total luas 47.000 hektar. Pada 2010, Bintang 8 Group bekerja sama dengan perusahaan asal Tiongkok, Tsingshan Group, dan membentuk usaha patungan bernama PT Sulawesi Mining Investment. Indonesia dan China mengikat komitmen untuk meningkatkan kerjasama di sektor industri dengan total investasi sebesar 28,2 miliar dolar. Perjanjian kerjasama bisnis ini disaksikan langsung oleh Presiden SBY dan Presiden China Xi Jinping. Pada 2013, Presiden SBY dan Presiden Xi Jinping bertemu di Jakarta dan menandatangani sejumlah perjanjian kerjasama, termasuk di sektor industri. Kesepakatan ini menjadi penanda pembukaan investasi besar-besaran Tiongkok di industri smelter dan pengolahan nikel. Larangan ekspor biji nikel dan dimulainya program hilirisasi di pemerintahan Jokowi membuat Bintang 8 Group kembali menggandeng Tsingshan Group untuk mendirikan pabrik pengolahan atau smelter nikel di Morowali bernama PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Tsingshan Group sendiri adalah produsen baja dan nikel asal Tiongkok yang didirikan oleh Xiang Kuangta. Tsingshan Group menjadi salah satu pemain baja dan stainless steel terbesar di Tiongkok, bahkan dunia. Mayoritas saham PT IMIP dikuasai oleh Tsingshan Group melalui Shanghai Design Investment. Sisanya dimiliki oleh Bintang 8 Investama, anak usaha Bintang 8 Group, dan PT Sulawesi Mining Investment.
Saat ini, PT IMIP dipimpin oleh Alexander Barus selaku CEO perusahaan. Keberadaan IMIP mengubah peta penguasaan produksi nikel di Indonesia. Sebelum tahun 2018, produksi nikel dikuasai oleh PT Vale Indonesia. Pada tahun 2018, IMIP menguasai 50% produksi nikel nasional, sedangkan PT Vale Indonesia hanya menguasai 22%, sementara sisanya dikuasai oleh perusahaan lain, termasuk BUMN. Cadangan nikel Pulau Sulawesi yang mencapai 54,7% dari total cadangan Indonesia menjadi incaran para investor lokal dan luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan adanya sekitar 40 perusahaan yang masuk ke kawasan IMIP. Hasil produksi dan dominasi IMIP dalam pasar nikel global menjadikan IMIP sebagai salah satu perusahaan raksasa di kawasan Asia. Berkumandangnya program hilirisasi di era Jokowi menjadi karpet merah bagi investasi Tiongkok di Indonesia. Masalahnya, derasnya arus investasi tak sebanding dengan tumpukan masalah yang terjadi di lapangan, darurat keselamatan kerja, sengketa lahan, isu kesehatan, hingga kerusakan lingkungan. Bukan sebuah rahasia apabila perusahaan industri nikel mengandalkan tenaga batu bara untuk menopang operasi perusahaan dan memenuhi kebutuhan listrik. Masalahnya, pembangunan PLTU batubara menimbulkan masalah yang serius bagi ekosistem alam. Hasil investigasi jaringan advokasi tambang menyebut aktivitas PT IMIP di Morowali telah menyebabkan pencemaran air laut. Cemaran air laut ini mengganggu ekosistem ikan yang berujung pada anjloknya hasil tangkapan ikan para nelayan. Jaringan advokasi tambang Sulawesi Tengah juga menyebut banjir yang terjadi beberapa tahun terakhir di sekitar kawasan IMIP diduga kuat karena rusaknya bentang alam yang berubah menjadi kawasan industri nikel. Dampak aktivitas bongkar muat batubara di kawasan IMIP juga diketahui menimbulkan polusi debu yang mengotori rumah warga dan mengakibatkan anak-anak mengalami gangguan pernapasan atau ISPA. Pelanggaran ketenaga kerjaan dan kerusakan lingkungan akibat industri nikel menjadi bukti kurangnya keseriusan negara mengawasi perusahaan-perusahaan yang beroperasi. Hak-hak masyarakat seolah dipinggirkan dan dikorbankan demi menjaring investasi dan demi mulusnya hilirisasi. Hilirisasi nikel telah meninggalkan jejak kerusakan yang begitu besar di berbagai wilayah, khususnya di pulau-pulau timur di Indonesia. Proyek primadona pemerintah dengan nilai investasi ratusan triliun rupiah ini telah mengubah lanskap alam di Sulawesi, Maluku, dan kini mulai mengancam Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Korporasi menyasar pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten Raja Ampat yang seharusnya dilarang untuk ditambang. Aksi-aksi penolakan dikobarkan masyarakat adat untuk melawan ekspansi bisnis nikel yang ditakutkan akan merusak alam dan ekosistem lingkungan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di Raja Ampat? Perusahaan mana saja yang terlibat? Dan apakah perlawanan ini akan berhasil? Papua merupakan pulau yang memiliki potensi cadangan nikel sekitar 60 juta ton, angka yang kecil jika dibandingkan dengan wilayah lain seperti Sulawesi dan Maluku. Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Daya menjadi salah satu wilayah yang telah dijamah tambang nikel selama bertahun-tahun. Raja Ampat adalah salah satu destinasi wisata bahari terbaik di dunia yang telah ditetapkan sebagai Global Geopark oleh UNESCO. 610 pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya menjadi rumah bagi masyarakat ribuan jenis ikan dan karang. Survei dari The Nature Conservancy dan Conservation International menunjukkan bahwa 75% spesies laut dunia hidup di perairan Raja Ampat. Sayangnya, data-data yang dihimpun berbagai organisasi pemerhati lingkungan menyebut sejumlah pulau kecil di Raja Ampat telah dibebani izin usaha pertambangan nikel. Menurut catatan Wahli Papua, ada 4 izin usaha pertambangan nikel yang dikeluarkan di kawasan Raja Ampat, yaitu di Pulau Gak, Pulau Kawi, dan Pulau Manuran. Ketiga pulau ini termasuk kategori pulau-pulau kecil yang sebenarnya tidak boleh ditambang, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah, pesisir, dan pulau-pulau kecil. 4 perusahaan itu adalah PT Gak Nikel, PT KW Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulia Raymond Perkasa dengan total konsesi mencapai 21.000 hektar. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal pada 5 Juni 2025, dari 4 perusahaan, 2 diantaranya diketahui telah memiliki izin dan dokumen lingkungan. Keindahan Raja Ampat di Papua Barat Daya kini tengah terancam dengan kehadiran tambang nikel. Seruan untuk menstop aktivitas tambang di Raja Ampat menggema di media sosial. Greenpeace Indonesia mengkritik dampak buruk eksploitasi nikel di kawasan Raja Ampat, Papua. Greenpeace menyebut industri tambang nikel di Papua mengancam keindahan alam dan juga lingkungan di Raja Ampat. Salah satu perusahaan tambang nikel terbesar di Papua Barat Daya adalah PT Gak Nikel, anak usaha BUMN PT Antam yang telah beroperasi sejak tahun 1997. PT Gak Nikel memiliki izin kontrak karya tambang seluas 13.136 hektar dan izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 603,25 hektar. Pulau Gak seluas 6.030 hektar inilah yang dibebani izin tambang PT Gak Nikel seluas 13.136 hektar. Konsesi yang bakal lebih luas dari pulau itu sendiri.
Izin usaha pertambangan PT GAC Nikel di Raja Ampat terbit pada 2017 saat Kementerian SDM dipimpin oleh Ignatius Jonan dan mulai beroperasi setahun setelahnya. Greenpeace menunjukkan aktivitas tambang di wilayah tersebut telah menyebabkan kerusakan lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami. Temuan jaringan advokasi tambang menyebut adanya potensi konflik kepentingan dalam perusahaan ini. Bambang Susigit yang dilantik sebagai Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian SDM pada 2017 merupakan pemilik saham dan komisaris PT GAC Nikel. Selama 6 tahun mengeruk ribuan ton nikel di Pulau GAC, perusahaan ini dihentikan sementara oleh Kementerian SDM buntut dari polemik yang kian memanas terkait aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat. Sorotan itu bermula ketika sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia bersama 4 pemuda Papua melakukan aksi protes dengan membentangkan spanduk kritik dampak buruk eksploitasi nikel saat konferensi Indonesia Critical Minerals Conference and Expo di Jakarta pada 3 Juni 2025. Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong. Saya Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong. Saya Raja Ampat. Aksi ini membuat 4 orang ditahan pihak kepolisian dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Tak lama kemudian, semuanya dibebaskan karena tidak ditemukan unsur pidana. Sejak saat itu, warganet mulai ramai mengomentari pertambangan di Raja Ampat lewat sebaran di media sosial. Selain PT GAC Nikel, ada PT Anugrah Surya Pratama yang telah menguasai Pulau Manurat sejak izinnya dikeluarkan SDM pada 2018. Sebelumnya, Bupati Raja Ampat Markus Wanma terlebih dulu memberikan izin pada 2004. Pulau Manuran seluas 746 hektar itu dibebani izin seluas 1.173 hektar, lebih luas dari pulau itu sendiri. Perusahaan ini juga menguasai izin usaha pertambangan di Pulau Waigeo seluas 9.365 hektar. PT Anugrah Surya Pratama adalah anak usaha PT Wanxiang Nikel Indonesia yang berdiri pada 2014 dan seluruh saham perusahaan dimiliki asing, yaitu Fansun Group, Wanxing International Resources, dan Feng Xiaopao. Perusahaan ini juga memiliki proyek smelter nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Pada 2022, smelter Wanxiang Nikel Indonesia mengalami kebakaran yang mengakibatkan 3 korban, salah satunya meninggal dunia. Sementara itu, PT KW Sejahtera Mining menguasai izin usaha pertambangan di Pulau KW seluas 5.922 hektar sejak 2013 hingga 2033. Operasi penambangannya sendiri sudah dimulai pada 2023. Laporan Kementerian Lingkungan Hidup menyebut PT KW Sejahtera Mining terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektar di Pulau KW. Perusahaan ini juga telah menimbulkan sedimentasi di pantai sehingga akan dikenakan sanksi administrasi berupa pemulihan dan gugatan perdata. Terakhir, ada PT Mulia Raymond Perkasa yang mengantongi izin usaha pertambangan seluas 2.154 hektar di Pulau Meyafun dan Pulau Batang Pele. Perusahaan ini mulai melakukan survei serta pengambilan sampel sejak September 2024. Namun, perusahaan ini tidak memiliki izin lingkungan sehingga kegiatan eksplorasinya dihentikan. Pada Maret hingga Mei 2025, masyarakat adat dari 12 kampung di distrik Waigeo Barat dan Aliansi Jaga Alam Raja Ampat menggelar aksi penolakan terhadap ekspansi tambang nikel yang dilakukan oleh PT Mulia Raymond Perkasa di Pulau Meyafun dan Batang Pele. Aksi ini dilakukan untuk menyoroti konflik antara kepentingan industri tambang dan pelestarian lingkungan. Baru pada 5 Juni 2025, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel di PT GAC Nikel. Bahlil juga mengatakan ia dan pihaknya segera turun langsung ke lokasi di lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya terjadi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menghentikan sementara operasi pertambangan nikel milik PT GAG Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Iya, pemberhentian operasi hingga proses verifikasi lapangan dilakukan oleh Kementerian ESDM. Maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT GAC yang sekarang lagi mengelola, itu kan cuma satu ya. Itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan. Kita akan cek. Terlepas dari itu, Bahlil sendiri pernah terafiliasi di bisnis pertambangan nikel melalui PT Meta Mineral Pradana yang menurut laporan jaringan advokasi tambang memegang 2 izin usaha pertambangan nikel di Konawe Utara dengan total luas 635,5 hektar. Selain itu, jaringan advokasi tambang juga menyebutkan bahwa PT Riva Capital milik Bahlil mengeksplorasi 39.000 hektar tambang batubara di Fak-Fak, Papua Barat dan 11.000 hektar tambang nikel di Halmahera.
Pada 2024, majalah Tempo menuding Bahlil yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Investasi telah melakukan praktek kotor dengan mematok tarif bagi perusahaan tambang yang izinnya dicabut sehingga bisa dipulihkan kembali. Tudingan ini kemudian dibantah keras oleh Bahlil. Dirinya bahkan mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan pencemaran nama baik terkait pencatutan namanya dalam pungli izin usaha pertambangan.